Perkenalkan, nama saya Anastasia Devania Kristi dari absen 1. Nama saya Aninda Wida Pramesti, nomor absen 3. Saya Azhara Safira, absen 5. Saya Damia Safira Gasani, nomor absen 7. Kami akan membacakan teks LHO yang kami buat tentang China C19. Genos C19 adalah alat yang dibuat khusus oleh para ahli dari Universitas Gadjah Mada untuk mendeteksi infeksi virus corona melalui hembusan nafas. Keberadaan Genos sebagai alat deteksi COVID-19 melalui hembusan nafas menuai pro kontra beberapa waktu terakhir. Pada presentasi awal Genos oleh tim, Genos C19 diklaim mampu mendeteksi keberadaan virus SARS-CoV-2 di orofaring atau tenggorokan. Melalui hasil metabolisme volatil organik compound atau dengan kalimat lain semacam senyawa hidrokarbon kompleks yang diproduksi dari hasil metabolisme virus. Virus SARS-CoV-2 memiliki pola berbeda dengan pola virus-virus lainnya sehingga dapat terdeteksi. Nama Genos diambil dari singkatan G artinya Gadjah Mada, E dari elektronik, Nose dari hidung, dan C19 dari COVID-19. Alat ini sekaligus merupakan inovasi pertama di Indonesia yang digunakan untuk pendeteksian COVID-19 melalui hembusan nafas. Aplikasinya terhubung langsung dengan sistem terkomputerisasi untuk mendapatkan hasil diagnosis secara real-time. Tim penemu Genos berasal dari peneliti lintas bidang di UGM yakni Dr. Engkuat Triyono MSI, Dr. Dian Kesum Pramudia Nurputra SPA MSc PhD, Dr. Ahmad Kusuma Aja, dan Dr. Muhammad Saifuddin Hakim MSc PhD. Alat pendeteksi COVID-19 melalui hembusan nafas buatan tim peneliti Universitas Gadjah Mada yang diberi nama Genos C19 mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan pada Desember 2020. Genos C19 telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan nomor Kemenkes RI AKD 204010228883 serta ditetapkan sebagai syarat kesehatan bagi individu yang melakukan perjalanan melalui Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 5 tahun 2021 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 11 tahun 202. China C19 mendeteksi keberadaan virus SARS penyebab COVID-19 secara tidak langsung atau indirect dengan mendeteksi perubahan pola aroma gas nafas atau breath-brain akibat interaksi metabolisme antara sel-sel tubuh dengan virus SARS. Genos tidak mendeteksi partikel virus SARS secara langsung. Sebelum melakukan pengujian, perlu dilakukan prekondisi. Prekondisi yang dimasukkan adalah pasien diharapkan tidak merokok, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang berbau khas sebelum melakukan pemeriksaan, kurang lebih 30 hingga 60 menit sebelum pemeriksaan, karena alat Genos ini sangat sensitif terhadap aroma. Penggunaan obat kumur atau pasta gigi dimungkinkan menyebabkan perubahan bacaan sensor. Tetapi, sejauh ini pengaruh obat kumur dan atau pasta gigi tersebut dalam kategori minor dan tidak mempengaruhi hasil akhir. Cara pengambilan sampel napas yaitu sebagai berikut. Pertama, pasien dapat mengambil sampel napas dengan menggunakan masker. Kedua, ambil napas dalam-dalam melalui hidung, kemudian dibuang lewat mulut sebanyak 2 kali. 3. Ambil napas sekali lagi melalui hidung, lalu dimasukkan ke dalam kantong napas yang telah dibuka tiloknya lewat mulut sampai kantong napas penuh. Keempat, tekan kunci tilok hingga rapat dan tidak ada napas yang keluar. 5. Serahkan kantung napas kepada petugas pengambilan sampel. Alat pendeteksi penyakit COVID-19 melalui embusan napas ini telah dijadikan salah satu alternatif screening kesehatan pada berbagai moda transportasi umum selama pandemi COVID-19. Meskipun tingkat keefektifannya dapat dikatakan cukup tinggi, tentu Genos C19 memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Yang pertama, keunggulan atau kelebihannya. Beberapa keunggulan yang dimiliki Genos C19 adalah sebagai berikut. Proses penggunaannya lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan rapid pun PCR test, pengoperasian alat dan penganalisisannya terbilang cukup mudah, ditambah dengan harga yang murah.
Jadi, secara keseluruhan, efektivitas yang diberikan membuat Genesis 19 menjadi alat bantu yang bagus. Namun, di samping kelebihan atau keuntungannya, Genesis 19 juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan untuk evaluasi agar menjadi lebih baik. Beberapa kekurangannya seperti hasil pemeriksaannya dapat dipengaruhi oleh gas lain, contohnya asap rokok atau aroma menyengat dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Lalu, Genesis 19 tidak dapat digunakan ketika kondisi udara di lingkungan sekitar kurang baik. Hasil penelitiannya pun saat ini belum diterbitkan maupun diuji secara luas. Ditambah beberapa ahli yang mengatakan akurasi Genesis 19 rendah sehingga penggunaannya perlu di-stop. Perbedaan Genesis 19 dengan rapid test dan PCR. Yang pertama adalah sampel yang digunakan. Tes Genos menggunakan sampel hembusan nafas manusia. Tes PCR dan rapid antigen menggunakan sampel usapan dinding belakang hidung dan atau belakang tenggorokan atau liang hidung. Rapid antibody menggunakan sampel darah. Yang kedua adalah tujuan tes. Tes Genos bertujuan untuk screening. Rapid antigen dapat digunakan untuk screening dan diagnostik pada daerah dengan angka kesakitan yang tinggi dengan kesulitan pemeriksaan PCR. Tes PCR untuk diagnostik infeksi SARS-CoV-2. Rapid antibody bertujuan untuk melihat apakah seseorang pernah terpapar infeksi SARS-CoV-2. Evaluasi pasca imunisasi atau untuk kepentingan donor plasma konvalesen. Yang ketiga adalah prosedur pemeriksaan. Yang pertama adalah tes Genos. Petugas akan memberikan kantong nafas yang terdapat label nama sesuai nama pemeriksa. Buka katup tip valve pada kantung nafas, hirup nafas melalui hidung, lalu hembuskan dengan mulut ke kantong sebanyak 2-3 kali. Kantong saat hembusan terakhir harus terisi penuh. Untuk kantong tip valve, serahkan kantong ke petugas. Yang kedua adalah tes PCR dan rapid antigen. Pasien akan diambil sampel dengan menggunakan swab di daerah belakang hidung dan tenggorokan. Sampel akan dimasukkan ke dalam tabung virus transport media dan tabung buffer. Selanjutnya, sampel akan dikirim untuk proses analisa. Yang ketiga adalah tes rapid antibody. Pasien akan diambil sampel darah verna, dimasukkan ke dalam tabung penampung darah. Selanjutnya, sampel diproses sesuai jenis metode pemeriksaan antibody. Yang terakhir adalah lama pemeriksaan. Tes Genos bisa selesai hasil pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 3 menit. Rapid antigen dan rapid antibody diselesaikan dalam waktu kurang lebih 60 menit. Sedangkan hasil PCR diselesaikan dalam waktu yang bervariasi, tergantung metode dan tipe alat yang digunakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih.